Halo, aku akan menjelaskan tentang tujuan observasi dan alasan observasinya. Yang pertama, tujuan observasi: mengenal dan memahami sejarah serta kekayaan budaya Jawa melalui koleksi Museum Rada Pustaka. Nah, kedua, alasan observasi: 1. Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya Jawa. Kedua, mengenal koleksi museum dan memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ketiga, mengembangkan kesadaran dan apresiasi terhadap bahasa budaya. Keempat, mendapatkan pengalaman langsung tentang kekayaan budaya Jawa. Dengan melakukan observasi di Museum Rada Pustaka, kami dapat memperluas pengetahuan dan memahami lebih baik tentang sejarah dan budaya. Terima kasih. Museum Rada Pustaka adalah museum tertua di Indonesia yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan budaya Jawa, meliputi naskah kuno seperti babat Mataram, arca, dan pusaka adat seperti Raja Mala. Berbagai jenis wayang dan gamelan, arsip Keraton Surakarta, serta keramik kuno dan furnitur bersejarah. Koleksi utama, naskah dan buku kuno. Terdapat ratusan naskah dan buku tangan yang ditulis dalam aksara Jawa, Sanskerta, dan Bali, seperti Surat Wulangkreh dan Serat Yusuf, dan juga Serat Rama. Dan yang ketiga, ada juga arca dan pusaka, yaitu koleksi termasuk arca batu dan perunggu dari masa Hindu-Buddha, serta pusaka adat seperti Raja Mala, yakni hiasan kapal megah peninggalan Pakubuwono keempat. Dan yang terakhir, wayang. Berbagai jenis wayang seperti wayang Purma, Madya, Beber, hingga wayang Nang dari Thailand juga dipamerkan. Dan kemudian juga ada gamelan. Pengunjung bisa melihat koleksi gamelan tradisional Jawa, salah satunya peninggalan dari KRA Sosrodiningrat keempat. Benda kuno dan arsitektur. Terdapat juga koleksi keramik kuno dari Eropa dan keraton, perangkat makan, aksesoris pakaian, dan juga kotak musik buatan Prancis. Tentu, Museum Rada Pustaka ini memiliki koleksi numismatik yang mencakup berbagai macam koin dan mata uang kuno, baik yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara. Koleksi ini mungkin tidak seluas koleksi naskah atau pusakanya, namun memiliki nilai sejarah yang paling penting. Sebagian besar koleksi mata uang ini diperoleh dari sumbangan atau hibah masyarakat, termasuk dari warga negara asing yang berkunjung dan peduli terhadap pelestarian sejarah. Kemudian lanjut di bagian ini, terdapat ruangan khusus naskah kuno dan buku-buku kuno. Nah, sayangnya di sini kami tidak bisa sembarang orang masuk, karena kita harus meminta surat izin yang sangat rumit. Kemudian, lanjut ke bagian bangunan. Di sini terdapat bangunan Masjid Agung Demak yang memiliki cerita bersejarah seperti berikut. Masjid Agung Demak didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Fatah, Raja pertama Kesultanan Demak, dengan bantuan para wali songo yang menjadikan salah satu masjid tertua dan simbol sejarah penting penyebaran Islam di Nusantara. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dengan atap tumpang tiga dan tiang soko guru yang mencerminkan pengaruh budaya dan konsep akidah Islam. Kemudian lanjut, terdapat ilustrasi makam Imogiri yang memiliki cerita singkat, yaitu makam Imogiri adalah kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram Islam yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berikut ringkasan sejarahnya. Makam Imogiri didirikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu Raja Mataram Islam yang berkuasa pada tahun 1613 hingga 1645. Pembangunan ini dimulai sekitar tahun 1632 Masehi, selesai hingga 1636 Masehi.
Sultan Agung ingin memiliki makam yang khusus bagi raja dan keturunannya, sehingga memilih bukit di Imogiri. Konon, tanah di Imogiri didatangkan dari tanah Mekah sebagai simbol kesucian. Lalu, di sini kami juga menemukan berbagai macam arca. Arca yang sempat hilang di teras atau pintu masuk museum dipamerkan dua meriam dan beberapa arca yang sudah tidak utuh, namun masih dapat dikenal dengan baik, antara lain arca Ganesha, Siwa Mahadewa, Durga Mahisasura Mardini, Dewi bertangan 8, dan Kartikeya relief, dewa yang mengendarai mayura atau burung merak. Lanjut, di sini kami menjumpai juga dengan kotak musik di Museum Radya Pustaka adalah hadiah dari Napoleon Bonaparte untuk Pakubuwono keempat sekitar tahun 1811. Hadiah tersebut dikirim sebagai bentuk ucapan selamat atas kelahiran Putri Pakubuwono keempat dan merupakan salah satu koleksi bersejarah yang disimpan di museum tertua Indonesia ini.